Saya manggil Mas Rahyo tapi sudah, tapi kalau manggil kakek Yok kelihatannya juga juga belum pas. Ya jadi makanya manggil Mas Rahyo saja lah. Mas Rahyo saya kira nanti akan melengkapi dua komponen yang lain ya. Jadi kalau Mas Dodi IT murni, Mas Agus dokter ke IT. Kalau Mas Yayo IT menikahi dokter. Nah, terus terjunnya di health informatics. Nah, ini yang saya kira gabungan semuanya ya, saya kira menarik. Em, Mungkin karena waktu sudah banyak, kalau berkenan mungkin 20 menit, biar nanti kita masih ada waktu sekitar 15 menit untuk diskusi. Tadi sudah ada dua pertanyaan yang nanti bisa kita bahas di bagian terakhir diskusinya. Dipersilakan Mas, yuk. Iya baik, terima kasih atas waktunya Mas Anies, Mas Agus, Mas Dodi, dan juga tadi Mbak Ana ya, MC. Baik, saya izin untuk share presentasi saya. Bentar ya, saya akan slideshow. Suara cukup jelas ya di Zoom. Mantap, mantap, oke. Ya, sip. Saya izin share. Ya. Baik, ini di undangan waktu itu saya diberi tantangan untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya apa ya cukup tinggi posisinya bahwa dalam satu organisasi di kesehatan ada seseorang yang mempunyai posisi di chief ya, di mana ini juga sangat spesifik. Nah, judul CMIO atau Chief Medical Information Officer dan ini waktu itu judul awalnya diminta saya mungkinkah ya rumah sakit Indonesia mempunyai atau memiliki CMIO dan sedikit saya ganti jadi perlukah CMIO di RS Indonesia karena ini juga kalau lihat dari apa tadi tahap dari perjalanan karir gitu memang ujung yang paling atas dan bahkan mungkin lebih tinggi dari CIO atau CTO. Ini memang bukan hal yang mudah juga untuk kita cermati walaupun tentunya tetap Indonesia diharapkan ke depan akan punya seperti ini gitu ya. Eh, Sedikit ini tadi Pak Hasan menjelaskan betul background saya lebih di IT, saya mulai kecemplung di kesehatan tuh sebenarnya malah tahun 2004 ini saya tadi iseng-iseng terus lihat saya kebetulan cukup rajin ngumpulin SK ya penunjukan itu. Nah, kebetulan ini ceritanya dari tahun 2004. Jadi waktu itu ada satu direktur di Sarjito, kebetulan saya nggak jadi MM, beliau ikut di sana, saya sebenarnya Prof. Yono. Terus kemudian ternyata di Sarjito waktu itu ada masalah yaitu adanya dua vendor, satu rawat inap, satu rawat jalan yang tidak mudah disatukan dari sisi teknis maupun teknis sehingga saya diminta untuk membantu. Nah, disitulah pertama kali saya secara serius terjun di bidang informatika medis atau kesehatan dan di rumah sakit gitu ya. Plus nanti akhirnya di tahun 2005 juga diminta mengajar di Simkas gitu. Jadi di sini di tahun 2004 saya diminta untuk membantu. Nah ini juga secara sejarah bercerita bagaimana saya bertemu dengan Mas Dodi. Karena waktu Mas Dodi kalau nggak salah waktu itu ada di satu vendor itu gitu ya. Terus akhirnya nanti menjadi staf di Sarjito dan lain-lain. Nah, awal mula seorang background IT mulai berkecimpung di dunia kesehatan dan mendalami bagaimana waktu itu kita lebih banyak integrasi teknis menyikapi sistem yang berbeda untuk disatukan baik dari sisi teknologinya ada jembatan atau bridgingnya dan juga dari sisi manajemen bagaimana mengatur supaya mencapai kesepakatan dalam pengelolaan sistem informasi di rumah sakit tersebut karena kan sangat menyulitkan direksi dalam mana sebenarnya dalam hal ini direktur yang mengajak saya tadi yaitu yang Matt tadi juga tanda kutip sudah mulai menuju ke CMIU karena beliau mempunyai pemahaman medis yang sangat bagus dan mulai tertarik di bidang IT gitu ya walaupun tentunya support di balik itu ini mungkin cikal bakal salah satu juga tanda kutip zaman dulu bahwa Sarjito pernah mempunyai ke situ. Nah kembali lagi juga kalau kita bilang di CMIU atau level tertinggi kalau kita bicara di piramida informasi itu levelnya sudah level tinggi di level di atas pengetahuan menuju wisdom ya di mana hal-hal yang sifatnya strategis. Karena kalau tadi Mas Dodi dan Mas Agus sudah menceritakan bagaimana sistem dibangun, mungkin tadi Mas Dodi bercerita dari sejarah tahun 90-an, 2000-an, 2010 dan seterusnya ya. Data jadi informasi, informasi knowledge, knowledge jadi wisdom. Beberapa rumah sakit besar di Indonesia atau di dunia sudah level bagaimana menggunakan data analitik sangat advance dan menggunakan data tadi atau informasi atau knowledge tadi menuju ke penyelarasan renstra dari organisasi yang diselaraskan dengan teknologi yang akan mereka gunakan. Nah, kita udah konteksnya ke arah transformasi
digital. Jadi teknologi yang dipakai bukan hanya sekedar entry data dengan pendaftaran pasien, ada pelayanan di poli, kemudian juga ada pengambilan obat, tapi juga more than that ya, bahkan menerang apa ya, menggabungkan data eksternal dan lain-lain termasuk pergerakan di dunia seperti apa ya, kondisi politik dan segala macam hal. Nah, artinya kalau kita bilang sebagai seorang CMIO atau Chief dalam sistem informasi di bidang kesehatan, spesifiknya di Vaskes gitu ya, itu mereka sudah melewati proses digitasi, bagaimana mengkonversi data-data analog menjadi digital, yang di scan, di entry pakai keyboard, dibaca pakai QR code dan lain. Kemudian ada digitalisasi, proses pertukaran data-data digital digunakan dalam proses pelayanan sampai akhirnya menjadi transformasi digital yang melibatkan bagaimana proses bisnis ini berubah. Ini mungkin kalau ilustrasi gampang sebenarnya adalah bagaimana di perbankan ya, karena perbankan luar biasa karena BOJK dari sekian puluh tahun lalu sangat strict dan menjaga dengan baik. Analogi rekam medis elektroniknya adalah CIF, Customer Information File. Kita bayangkan sekarang bagaimana mudahnya membuka rekening hanya modal selfie dan KTP digital yang di-scan, dikirim, itu aja sudah dianggap sah untuk membuka rekening bank secara digital. Yang 15-10 tahun lagi nggak akan mungkin terjadi karena sudah ada integrasi, ada kepercayaan dengan data detail, bahkan dengan cara seperti itu, jadi memangkas banyak langkah-langkah yang sebenarnya selama ini terlalu bertele-tele dalam membuka rekening. Nah, juga contoh lagi bagaimana integrasi sangat bagus. Rekening saya di Bank Jogja sini, misalnya saya ada tugas ke Tokyo, ada saya ke Moskow atau ke Sydney, dengan mudah saya melakukan transaksi pakai ATM, QR, dan itu contoh betapa di dunia perbankan dan di keuangan memang mempunyai fondasi dari standar, dari regulasi, proses bisnis yang memang sudah, pun memang di kesehatan punya tantangan cukup besar karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Jadi, nah kembali lagi kalau kita bicara tentang sistem informasi dalam suatu organisasi, apalagi makin kompleks besar, sekelas CM, model indah segala macam, teknologi yang dipakai menuju sistem informasinya juga makin kompleks. Tidak hanya berdasar kalau kita bicara di keilmuan lain ya, yang ini karena salah satu subspesialis ya di bidang IT adalah tentang IT governance dan IT management. Ini memang tidak mudah. Mungkin di situ ada framework pernah dengan namanya COVID ITL. Ini kalau kita bicara nanti di NRAM HIMSS, mereka juga nanti di fase tertentu harus pakai framework yang ada di situ ya untuk tata kelola di dalam enterprise. Nah, ini juga cukup kompleks ya. Jadi memang untuk menuju ke situ kita harus melalui banyak hal, termasuk bagaimana panduan-panduan secara strategik yang bisa kita gitu ya di dalam pengelolaan sistem informasi di rumah sakit tersebut gitu ya. Jadi levelnya sudah cukup rumit ya, tidak hanya sekedar ada blueprint, ada panduan aplikasi selesai, tapi juga diintegrasi dengan satu sehat mengacu pada L7, HIMSS, NRAM-nya pakai level 6 atau 7 dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya kembali lagi justru di sini kita lihat kalau kita bicara tentang CMIO ya seseorang memang yang punya background klinis atau medis yang sangat berperan ya, karena kan kembali lagi seperti saya ini walaupun sudah sekian, berarti berapa, 21 tahun ya saya menekuni di health informatik, tetap tidak akan bisa mengalahkan Mas Agus dan Mas Anies kalau nggak ICD-10 gitu ya. Saya apalnya hanya I10 yaitu hipertensi misalnya. Mas Anies, Mas Agus mungkin hafal 40 sampai 100 kode, ini bercanda ya. Tapi bahwa pemahaman medis saya tidak akan pernah bisa, walaupun saya juga punya isi dokter tiap hari ngobrol tentang penyakit dan lain-lain, atau anak saya juga dokter, tapi tetap background saya adalah IT. Artinya memang concernnya dan segala macam, soulnya juga di bidang lain. Jadi di sini seorang CMO memang harus mempunyai background yang sangat kuat di bidang klinis medisnya gitu, karena nanti akan level di tanggung jawab eksekutif gitu ya. Nah, plus dia juga mulai memahami bagaimana sistem informasi itu dikelola terutama di bidang kesehatan, dan juga tentang bagaimana unit-unit organisasi di bawahnya nanti kan ada yang namanya CIO, CTO dan lain-lain yang nanti akan mendukung transformasi digital ini. Kebetulan ini juga belum lama, Maret sampai Mei kemarin 3 bulan saya juga sempat asesor atau audit di satu rumah sakit swasta di Jogja ya, untuk menilai seberapa jauh penerapan sistem informasinya. Juga salah satu juga yang kita harapkan adalah seseorang yang memang mampu menjembatani antara hal yang sifatnya strategik dari perusahaan dan setelah diterjemahkan menjadi renstra sistem informasi yang akan mereka bangun di atas itu. Jadi kembali lagi kayak tadi Mas Rudi jelaskan, di regulasi kita punya banyak regulasi yang memang sudah bisa kita acu. Alhamdulillah dalam 3-5 tahun terakhir dinamikanya sangat positif, sangat bagus dengan berbagai regulasi yang mendukung sistem informasi di bidang kesehatan ya. Ada Permenkes tentang RME, ada yang SE tentang ada integrasi satu sehat, bagaimana juga target di beberapa rumah sakit besar sudah
di MRAM atau di adopsi Electronic Medical Record-nya mencapai level tertinggi ya 67 gitu ya. Dan juga kita lihat ini kebetulan seperti Mas Agus bilang tadi, kebanyakan di rumah sakit besar masih di level memang background IT banget ya, CIO atau CTO, jadi belum sampai ke CMIO. Kalau kita lihat di beberapa regional di Singapura, Malaysia dan segala macam memang sudah arah sana. Nah ini juga menarik karena kebetulan Juli 2025 kemarin Kemenkes juga baru mulai teman tata kelola rumah sakit ya, jadi baru 3 bulan, 2 bulan ya umurnya. Dan di bab 5 dan bab 6 ada dijelaskan tentang SIMRS dan juga tentang rekam medik elektronik. Seperti contoh acuannya, misalnya kepemilikan SIMRS harus disarankan untuk beli putus ya, source code diberikan, bisa dimodifikasi, rekam medis elektronik semuanya ada. Jadi nanti kalau silahkan bagi teman-teman yang ingin download di internet sudah ada. Ini juga menarik karena ini terbaru ya, hanya berumur 2 bulan. Secara umum ya menjelaskan mana SIMRS dan rekam medik elektronik itu perlu dikelola dalam satu rumah sakit. Jadi kembali lagi kalau kita lihat kenapa dibutuhkan ya kembali lagi kepatuhan terhadap regulasi ya. Kalau di BEOJK mereka sangat ketat sehingga perbankan sangat harus strict sekali mengikuti aturan tersebut. Juga tujuan-tujuan seperti internasional HIMSS segala macam di NRAM nanti kita lihat seperti apa sih NRAM gitu ya. Ada Infram untuk kesiapan infrastruktur dan ada NRAM gitu ya untuk adopsi rekam elektroniknya. Infrastruktur pun juga jujur kalau di Indonesia mungkin juga masih tahap awal-awal gitu ya, apalagi NRAM. Tapi memang ya mau tidak mau kita harus ikuti juga. Dan ini targetnya nanti adalah mencapai ya, Infram 5, NRAM 7 ya, sehingga segala pengelolaan di rumah sakit berjalan dengan baik. Jadi ada mutu keselamatan pasien, tata kelola data, ada AI jadi tantangan baru karena saat ini sedikit-sedikit kita harus menggunakan data, pengambilan keputusan berbasis pada kecerdasan buatan dan lain. Nah ini ilustrasi sedikit di N6 tadi, kembali lagi kalau kita memang sampai di level sudah saatnya butuh CMAU, memang kita sudah di level N6-nya yang cukup tinggi ya di level 567 gitu ya. Karena kalau kita lihat dari state 0 sampai 7 gitu ya, 0 yang derivatnya hanya betul-betul manual, di 3 udah ada nursing untuk pengelolaan nursing menggunakan digital, di 5 sudah menggunakan closed loop medication ya, dan segala macam sampai yang 7 adalah sudah paperless hospital yang advanced analytic. Ini pastinya cukup panjang. Nah, jujur kalau kita lihat dari sisi kesiapan SDM di bidang ini ya, gabungan antara informatika dan medis, juga merupakan keahlian tertentu yang tadi Mas Agus juga menjelaskan bagaimana tentang sertifikasi ya, tentang apa pengakuannya dan segala macam. Memang ini masih butuh perjuangan tersendiri untuk ke arah sana gitu ya. Nah, ini buat contoh saja bahwa saat ini kalau kita lihat kemarin muncul di banyak media juga bagaimana ada beberapa rumah sakit swasta besar yang sudah mempunyai N6 level tinggi ya, di mana mereka juga CIO-nya juga aktif dalam mendorong arah digital pasien sentrik ya dan segala macam hal. Nah ini tentunya juga ada komunitas CIO Healthcare Indonesia yang juga aktif berinteraksi. Ini juga membuktikan mungkin saatnya mulai berada ke sana walaupun mungkin secara mayoritas kita masih di level NRAM-nya 0, 1, 2, 3 dan inframnya juga begitu ya. Ya apa memang itu target yang ingin kita capai. At least kembali lagi tadi Mas Dodi menjelaskan kebutuhan SDM di IT mungkin dari hanya 1, 2 orang hanya sifatnya support, 3, 5 orang lebih mulai membangun aplikasi dan lain-lain sampai belasan atau di Sarjito sampai puluhan karena memang ada inovasi-inovasi baru yang ingin dicapai dalam pengembangan solusi-solusi berbasis kesehatan. Ya, hanya buat ilustrasi, secara regionali ada berapa contoh rumah sakit yang sudah mempunyai level CMIO gitu ya. Di sini antara lain mereka akan mempunyai kewajiban melapor pada direktur pelayanan atau CMO-nya, direktur utamanya, kolaborasi dengan CIO untuk lebih ke teknisnya, umumnya gitu ya, umumnya karena kepada namanya Chief Medical Information Officer, M-nya ini akan nyantol ke seseorang yang memang punya pengalaman di bidang klinis ya, apalagi levelnya harus cukup senior, 5 tahun atau lebih, paham CMRS tentang change management karena berkaitan bagaimana transformasi digital dikerjakan dalam satu organisasi. Fokusnya kalau kita lihat pastinya dia akan RME, satu sehat, implementasi CPOE ya, di clinician dalam mengentry data semua berbasis pada komputer dan juga clinician decision support gitu ya, ada full stop medication dan segala macam hal di mana data selalu selesai dengan baik di satu slope yang benar, tidak gantung gitu ya, mau farmasi dan yang lain juga sudah terselesaikan dengan baik di sistem, ada KPI-nya, tata kelola datanya dan juga pasti butuh pelatihan adopsi sehingga
kita lihat antara lain pasti mereka KPI cukup tinggi dari kepatuhan RM yang sangat tinggi di atas 95%, SPOE-nya di atas 90, error obatnya berkurang sampai 30%, MRAM-nya 6, dan lain yang punya misalnya tahap atau roadmap katakanlah 12 sampai 18 bulan. Jadi artinya ke depan memang CMO akan menjadi krusial gitu ya dengan kompetisi yang sangat tinggi ya di apalagi di swasta ya karena mereka harus bersaing dalam memberikan layanan. Kemudian kebetulan alhamdulillah regulasi sudah makin bagus ya pionir dalam digital ya. Tapi memang rata-rata belum punya CMIO. Benchmarking menunjukkan peran CMIO yang penting atau strategis. Dan dalam hal ini bagaimana rekomendasinya untuk segera bentuk jabatan CMO dengan mandat dan KPI yang jelas. Jadi kalau umumnya pasti akan seperti ini di mana ada seseorang yang menjadi posisi CMO, di bawahnya ada yang memang sangat teknis di level CIO atau CTO, kemudian nanti ada clinical informatic teams yang memang mewakili unit-unit dalam organisasi kesehatan tadi yang paham bagaimana mengelola data-data secara digital untuk bisa diolah dalam proses pelaksanaan organisasinya gitu ya. Nah, ini salah umum biasanya akan punya roadmap ke arah ini gitu ya dalam seorang CMAO di 3 bulan pertama lebih banyak bagaimana menyiapkan dokumentasi RME dan lain-lain, integrasi satu sehat. 3 bulan berikutnya dalam implementasi CPO yang prioritas tinggi ya, seperti misalnya apa gitu ya nanti kita lihat. Kemudian juga habis itu ke pemanfaatan clinical decision support ya, dan lain-lain. Kemudian baru nanti bagaimana mendapatkan closed loop yang semakin tereksplorasi dan enam level cukup tinggi. Ini ilustrasi tadi gambaran pembanding di sebelah kita, di negara tetangga kita, tentang bagaimana mereka sudah mempunyai seseorang dengan posisi yang sebagai CMO gitu ya. Dan ini dengan baseline-nya pastinya akan jauh lebih lebih tinggi ya setelah kita punya CMIO. Ini kebetulan satu contoh yang karena mereka sudah mencapai N66 dan 7 gitu ya. Ini Pondok Indah Group ya. Ini Agustus kemarin belum lama gitu ya. Mereka berhasil karena mereka juga sudah mampu menghasilkan medis elektronik, CPOE, CDS, dan closed loop medication. Dan juga masih berlanjut bagaimana mereka mengelola transformasi digitalnya dengan yang tanda kutip mempunyai kemampuan setara CMIO sehingga nanti katakan kita menjadi benchmark nasional untuk transformasi digital di Indonesia gitu ya. Jadi di situ kita lihat potensinya sangat besar dan kita lihat bagaimana fokusnya pada tata kelola data, integrasi satu sehat dan digitalisasi layanan pasien gitu. Oke, nah artinya sebagai penutup, karena tadi Mas Anies bilang sekedar 20 menit ya. Nah, memang betul bahwa tadi Mas Dodi, Mas Agus sudah menjelaskan transformasi digital era sudah tidak lagi bisa kita pungkiri ya menjadi satu keharusan. Regulasi RMI satu satu juga dan target HIMSS MLA menuntut kepemimpinan klinis digital gitu ya. CMAO menjadi peran strategis untuk menjembatani TI dan klinis. LS perlu segera membentuk posisi AMU dengan mandat dan KPI yang jelas. Dengan adanya CMAO, mutu layanan keselamatan pasien dan kepatuhan regulasi akan meningkat. Rekomendasi adalah bentuk CMAO sekarang juga agar LS siap menghadapi era digital health. Ini tentunya untuk rumah sakit yang memang sudah siap ke arah sana. Mungkin itu dari saya, Mas Anies, secara singkat nanti kita biar Oke, lanjut ke diskusi. Matur nuwun, terima kasih. siap. Terima kasih Mas Rahyo ya. Saya kira tadi menarik sekali cerita tentang posisi medical informatics di rumah sakit dengan jabatan CMAO. Kalau saya lihat tadi Mas Rahyo kelihatannya menyebutkan bahwa CMAO itu bertanggung jawab ke CMO ya. Ya, betul. Ya, Berarti kan kalau misalnya kita begitu. terjemahkan di kita, CMO adalah misalnya direktur medis. Berarti yang kita terjemahkan CMIO itu adalah misalnya sebagai kepala bidang eh, medical informatics atau apa gitu ya di rumah sakit ya. Tapi latar belakangnya dokter klinisi, tapi di bawah areanya direktur medis gitu ya. Atau Karena bahkan tadi kelihatannya direktur juga utama. Kalau chief berarti mungkin levelnya mungkin menurut saya Mbak seorang direktur Yanmed yang dibekali dengan keilmuan CPRS atau informasi medis berarti ya. mestinya tidak bertanggung jawab kepada CMO ya, langsung kepada CEO mestinya ya. Iya iya betul ya. Kepada CEO bisa juga ya. Ya Ya, makanya kalau tergantung bertanggung jawab kepada si Chief SOTK-nya Medical ya. Officer kan berarti bertanggung Ya jawabnya kepada direktur medis. Tapi ya ini ya adalah ya. sebenarnya direktur medis plus ya, mungkin ini ya saya kira ya. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita undang ada Mas Agus dan Mas Dodi bisa bergabung.
Oke, Ya, Mas Mas Anies. Agus sudah, Ya. Mas Dodi sudah. Baik. Teman-teman, apakah ada yang resen mau ikut diskusi di sini? Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin saya kita membahas satu pertanyaan awal dari Mbak Ulya. Mbak Ulya itu tanya, mungkin saya mohon komentar, entah Mas Agus boleh, Mas Rahyo boleh, atau Mas Dodi juga boleh nih. Pertanyaannya adalah, saya nakes tidak punya background IT. Kalau ingin masuk ke dalam medical informatik, seberapa dalam yang harus saya pelajari? Moga Mas Agus dulu mungkin mau komentar. Ya, terima kasih Mas Anies. Mungkin kalau ada waktu ya, berkenan meluangkan waktu, tentu sekarang di beberapa universitas sudah dibuka ya, kayak jurusan informatika, kesehatan, biomedis biasanya. Di UGM juga ada Sinkes, di Bandung ITB, kemudian di ITS juga ada jurusan ke biomedical ya. Ada program S1, ada program S2, ini mungkin bisa ikut. Atau kalau mau ambil yang crash program, mungkin beberapa di tahun tersebut sepertinya mengadakan course ya, itu mungkin bisa menjadi alternatif yang menarik, tidak terlalu makan waktu, bisa sambil kerja, tapi sambil juga belajar dari sisi keilmuan. Terus kemudian juga tentu ini ya, dari asosiasi baik yang di Indonesia maupun internasional itu juga ada sering mengadakan kursus juga. Jadi seperti HIMSS ya, HIMSS itu ada kursus yang ada sertifikatnya juga untuk mendapatkan sertifikasi. Ini sertifikat kompetensi ya, bukan gelar degree ya. Jadi seperti CPHIM itu salah satu yang ada diadakan oleh HIMSS. Jadi ada kursus apa kursus introduction-nya, ada buku panduan, nanti bisa ikut sertifikasi. Dan tentu sebenarnya ilmu paling banyak itu yang didapat dari pengalaman ya kalau menurut saya. Jadi mungkin di awal bisa ikut short course, tapi nanti mungkin lebih lanjutnya saya rasa terjun langsung itu tetap menjadi guru yang terbaik sih. Oke, Mas Agus. Mungkin Mas Rahyo atau Mas Dodi mau komentar? Mas Dodi dulu aja. Kalau saya kan nggak punya pengalaman, malah Pak Agus yang pengalaman itu dari dokter ke IT. Oke, oke, nggak apa-apa. Mas Rahyo, moga silakan. Iya, baik. Tadi berarti backgroundnya misalnya dari kesehatan ya, atau kedokteran, atau gizi, atau perawatan, terus pengen belajar tentang sistem informasi gitu. Betul ya Pak Anies ya? Ya, Ya, kurang ya, lebih ya demikian. kan bisa tadi yang mungkin dibilang informal dengan melalui pelatihan-pelatihan secara online, saya kira di internet sangat banyak itu ya. Dan ada sertifikasinya juga, walaupun memang sulitnya kalau pelatihan online itu juga kadang untuk praktek agak sulit karena apa ya, kadang butuh kedisiplinan yang cukup ketat untuk bisa belajar ke situ. Tapi kalau semacam pelatihan, kursus workshop tuh di Simkes di sini juga ada, nanti dibantu Mas Anies, atau juga yang sifatnya resmi seperti apa namanya diploma dan lain-lain di apa di misalnya di UGM ya, agak jauh dari sini di Elektro sudah ada teknik biomedis. Saya hampir tiap tahun ngisi itu juga apa studium general, dan mereka cukup tertarik. Ini kemarin tadi juga saya udah share ke teman-teman di sana untuk bisa ikut ke sini karena sekali lagi lowongan di bidang informatika medis ini kan juga masih besar ya. Artinya ini gini aja buat contoh gitu ya, buat ilustrasi. Saya cukup aktif update di LinkedIn. Nah, kenapa sering kadang-kadang dikontak misalnya dari UNDP, ADB, JIKA? Karena selain mereka mencari orang yang dari medis belajar, ini mereka juga mencari orang IT yang belajar medis. Nah, ini memang kombinasi yang menarik tergantung dari porsi mana yang dibutuhkan gitu ya. Jadi sekali lagi juga belajar sekarang bukan hal yang sulit bagi Mbak tadi yang ingin belajar ke situ. Dan memang sangat dibutuhin karena kan kesehatan dan pendidikan tuh apa ya fondasi besar dalam satu negara, dan keahlian itu masih sangat dibutuhkan 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi segera cari saja satu pelatihan tertentu apakah informal atau formal, sehingga bisa belajar dengan mudah. Nanti link bisa di-share oleh Pak Anies kan, karena Pak Anies punya
daftar cukup banyak tentang pelatihan-pelatihan online atau yang fisik datang ke Simkes atau tempat lainnya. Ya, oke, menarik. Mungkin makasih Mas Rayo. Mungkin buat Mbak Ulia sama sekaligus yang kedua tadi ya, Mbak Priscila ya. Em, saya mungkin share sedikit ya. Kita memang di IAHI itu belum membuat program yang spesifik atau sertifikasi untuk health informatics. Tetapi kalau teman-teman ada yang ingin ikut mendapatkan rekognisi internasional, ini ada sertifikasi health informatics yang disiapkan oleh, yang memang berbayar sih, yang disiapkan oleh Asosiasi Health Informatics dari Australia. Kita harapannya tahun depan mungkin kita bikin networking dengan mereka. Nanti kita adopt ya, mungkin kira-kira model sertifikasinya seperti apa. Kalau menyelesaikan ini syaratnya yang pertama adalah ada 2 fase. Yang pertama itu mereka harus punya degree terkait dengan IT atau yang lain. Kemudian em, bisa non degree, tapi kemudian ada pengalaman bekerja. Kemudian nanti mengikuti self study sekitar 6 bulan. Kemudian nanti tes, nanti kita bisa dapat gelar CHIA, Certified Health Informatics. Ini di asosiasinya Health Informatics di Australia. Tapi ini saya kira bisa menjadi apa ya, pertimbangan buat teman-teman. Yang paling murah saya kira ya, kalau misalnya sertifikasi internasional ini masih dari Australia. Yang dari Amerika saya kira masih mahal sekali. Ini mungkin bisa menjadi alternatif buat teman-teman kalau pengen masuk ke sana saya kira. Oke, mungkin yang berikutnya ada pertanyaan lagi. Monggo silakan kalau ada. Izin Ya, saya silakan, bertanya, Pak. Ada yang Ya, present? Ya, kalau ya, saya Ulia Zahra, ya, Pak, yang tadi silakan. bertanya. Ya, Oke, silakan Mbak Ulia. ya, terima kasih, Pak. Sebetulnya saya memang sudah tertarik terhadap health informatik ini dari setelah lulus kuliah. Kebetulan saya background-nya adalah kesehatan masyarakat, Pak. Nah, di tahun 2025 ini saya scholarship hunter dan ingin sekolah lagi di Simkes UGM. Tapi yang saya masih agak bingung ini adalah narasi informatika kesehatan ini kan, Simkes ini kan suatu penjurusan dari program studi kebijakan dan manajemen kesehatan ya Pak. Jadi saya masih bingung untuk mungkin nanti ke depannya ketika saya seleksi beasiswa ini ditanya bagaimana narasi saya menjelaskan tentang ahli informatika kesehatan, tapi ini masih penjurusan gitu, Pak. Saya agak bingungnya di sana ya, Pak. Mohon untuk bisa dibantu menjawab. Oke, makasih Mbak Ulia. Di sini Mas Gugu atau Mas Lutwan ada nggak ya? Mungkin untuk bantu menyampaikan. Mas Gugu ya. Yang lebih pas. Atau Mas Lutfan? Nggak ada. Ya, mungkin ya Mbak Ulia. Yang pertama adalah memang minat Simkes di UGM itu memang ada di bawah Prodi Health Policy and Management. Em, idealnya memang kalau kita mau menyebutkan health informatics itu memang menjadi satu prodi sendiri. Tapi sebenarnya minat Simkesnya UGM itu sudah terakreditasi oleh IMIA, International Medical Informatics Association. Jadi kalau belajar health informatics itu menurut program akreditasi dari IMIA itu International Medical Informatics Association, ada 3 jalur. Yang pertama mengikuti program health informatics yang diselenggarakan oleh satu prodi yang dedicated health informatics. Ini jarang. Di Indonesia saya kira sekarang nggak ada. Yang ada itu beberapa negara yang dari luar Amerika itu banyak. Setahu saya mungkin yang Australia juga ada. Yang kedua, program health informatics yang ada di bawah fakultas atau prodi ilmu kesehatan. Ini mungkin yang termasuk salah satunya adalah di Simkes. Yang ketiga, program health informatics yang ada di fakulti
atau prodi di informatics. Itu juga ada. Ada opsi yang lain yaitu health informatics tapi di luar bidang ilmu kedokteran, di luar bidang ilmu kesehatan dan IT. Ada di ekonomi itu juga ada. Nah, saya kira mungkin memang kalau di Indonesia itu tantangannya adalah yang pertama tadi ada rekognisi profesi, kemudian nama program studinya. Tetapi saya kira mungkin ini juga nanti ada isu untuk ke Simkes. Tapi di sisi yang lain saya kira buat teman-teman yang kalau misalnya memang belum ada kesempatan di luar, saya kira minat Simkes di UGM saya kira masih oke. Kita jejaring internasionalnya juga banyak dan saya kira nanti dapat memiliki kesempatan selain yang berkaitan dengan menimba ilmu di sini, tapi juga terkait dengan aspek policy-nya juga. Nah, ini mumpung ada Mas Hugo, moga Mas Hugo mungkin bisa menambahkan ceritanya, Mas Hugo. Ada yang Ya, ingin ya. masuk Simkes tapi galau. Ini nanti health informatiknya di mana? Moga Mas Hugo. Ya, baik, terima kasih Pak Anies. Jadi ada beberapa sebenarnya kita juga mau melakukan perubahan ya terkait dengan deliverables-nya, cara mengelola ya untuk nanti bisa dimanfaatkan oleh orang yang sudah bekerja, terutama Pak Anies. Jadi tahun depan Insya Allah nanti kita ada kelas yang paruh waktu gitu ya, yang weekend gitu, sehingga nanti teman-teman yang bekerja itu bisa ikut ya, karena kalau di Simkes itu kebetulan memang kita masih mengacu pada kurikulum yang standarnya kementerian ya, jadi minimal 3 semester, 4 semester gitu ya, yang itu ada kira-kira 54 SKS. Kita ada 2 skema nih kalau untuk teman-teman yang sudah bekerja. Yang pertama, skema pertama itu adalah skema yang paruh waktu. Ini juga insya Allah ya, ini dalam rangka kita menjajak dengan Badung juga ya, di mana nanti harapannya bisa ada kelas yang di Bali gitu. Kemudian yang kedua itu adalah yang RPL Pak, yang insya Allah juga nanti akan kita coba ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah bekerja itu terutama yang punya pengalaman 5 tahun gitu mengelola sistem informasi itu ada proses seleksi untuk di waive beberapa mata kuliah sehingga cukup 1 tahun nggak salah, kalau paling sedikit itu 1 tahun, paling banyak mungkin 1,5 tahun karena tergantung dari berapa banyak yang bisa di waive, tergantung pengalaman dari calon mahasiswa ya, apakah pernah sertifikasi, pernah ini, pernah itu akan diperhitungkan sebagai salah satu untuk wave-nya tadi. Dan memang arahnya kalau di Simkes ini walaupun namanya dulu memang sistem informasi manajemen kesehatan, itu dulu framework-nya menggunakan framework yang cukup gitu, Health Matrix Network, tetapi kita sudah mulai masuk ke artificial intelligence. Ini ada tim dosen kami yang dari Mbak Anissa, terus yang sudah mulai masuk ke AI, lalu kemudian harapannya juga kurikulum kita juga terus berkembang untuk nanti bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan aktivitas-aktivitas kaitannya dengan tugas akhir itu juga bisa lebih spesifik pada proyek-proyek yang sifatnya capstone ya, yang ringan-ringan kayak gitu. Itu mungkin Pak Anies dari Simkes. Terima kasih. Oke, makasih Mas Hugo dapat menjelaskan ya. Nanti monggo Mbak Ulfa kalau ingin tahu lebih banyak nanti bisa kontak-kontak dengan Dokter Hugo ya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini saya kira pertanyaan terakhir karena kita sampai 5.15. Mungkin ke Dokter Agus kali ya. Mas Agus ini ada pertanyaan dari Diah Kurniawati. Pada HIMSS Emram pada level 7 misalnya, keunggulan teknologi dalam bidang analisis data klinis kira-kira seperti apa ya? Mungkin tidak spesifik ke RSPI ya, tapi secara umum mungkin saya kira mungkin juga Pak Rahyo juga boleh, saya kira nanti mau komentar silakan. Mas Agus saya kira kalau yang di level Ya, 7 kira-kira aspek analisis data klinis itu seperti apa kan? Dari sisi teknologi atau ya, mungkin baik Mas Anies. aspek bisnis proses lain. Terima kasih. Baik, kalau kita coba melihat dari item penilaiannya di MRAM ya, yang level 7 terkait dengan data. Jadi pertama, data itu sudah didapatkan dari level di bawahnya ya, dari akuisisi data baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Nah,
terutama di sini sebenarnya lebih pada data-data yang terstruktur yang diakuisisi melalui perangkat-perangkat yang sudah terkoneksi Mas Anies. Jadi mungkin dalam bahasanya bisa disebut istilahnya mungkin sekarang big data analytics yang datanya mungkin dianalisa hampir real time ya. Nah, kemudian data tersebut juga bisa langsung dijadikan feedback untuk perawatan pasien ya. Jadi misalnya data-data yang didapat dari perangkat pasien monitoring di ICU misalnya, kemudian digabungkan dengan data-data hasil dari pemeriksaan laboratorium, itu dianalisa hampir secara real time dengan beberapa modeling algoritma misalnya, itu bisa memprediksi kemungkinan adanya deterioralisasi pasien, terjadi penurunan kondisi pasien, itu bisa beberapa algoritma misalnya dibangun untuk itu. Nah, ini beda dengan yang tingkat level di bawahnya, level 5. Kalau level 5 di MRAM itu misalnya untuk deteksi deteriorisasi pasien itu mungkin masih menggunakan ini ya, early warning system ya. Jadi dari indikasi tingkat kesadaran pasien dengan vital sign yang dibaca trennya, kalau terjadi penurunan nilainya di early warning system, maka kemungkinan pasien akan deteriorisasi. Tapi ini sifatnya kan nggak almost real time ya, jadi mungkin kadang-kala seringkali terlambat. Nah, ini kalau yang level 7 itu datanya sudah real time menggunakan perangkat-perangkat IOMT dan sudah dianalisa dengan teknik yang lebih canggih ya, misalnya dengan artificial intelligence dengan beberapa modeling tertentu. Itu kalau kita coba ini ya, identifikasi dari requirement yang ada di penilaian MRAM level 7 ya, Pak Anies. Oke, makasih Mas Agus. Mungkin Mas Rahyo mungkin ada Iya, tambahan. tambahan sedikit ya, betul Mbak. Tadi betul. Kalau kita lihat secara generik, kan memang kita melihatnya dari data di internet aja, tapi mungkin sekilas antara lain pasti dengan level 7 mereka punya enterprise wide electronic medical record, jadi dia punya grup dari Indah, Puri Indah, Bintaro, data klinis pasiennya akan konsisten walaupun mereka berada di lokasi yang berbeda, bisa melakukan analisa longitudinal pasien itu sendiri juga. Mereka juga pasti support ke arah clinical decision support system, ada alert otomatis untuk alergi, interaksi obat dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga advanced analytic, predictive modeling ya, mereka bisa memprediksi risiko komplikasi misalnya lama rawat dan lain-lain, clinical outcome tracking atau juga berhubungan dengan operasi efisiensi. Selain itu juga bahkan dia mungkin dengan level 7 dia punya mampu melakukan population health and personalized medicine gitu ya. Jadi bisa menganalisa pada populasi pasien tertentu tren di penyakit kronis, ya, diabetes, hipertensi, dan lain-lain gitu ya. Dan juga nanti tentunya di level direksi eksekutif mereka punya real time dashboard dan eksekutif reporting gitu ya. Jadi punya dashboard analitik real time, indikator bentuk klinis, indikator keselamatan pasien, dan lain-lain. Jadi memang mestinya dengan level setinggi itu setidaknya pasti bisa mencapai hal-hal seperti itu. Secara singkatnya begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rahyo. Mungkin karena waktu sudah habis ya. Saya ingin komentar sedikit tadi pertanyaan Mbak Priscilla. Ini menambahkan lagi. Pak Anies, kalau yang lebih terjangkau ada nggak? Nah, tadi kan kita tunjukin Australia, itu biayanya cukup mahal. Ini mungkin saya juga call ke teman-teman Petirs. Nanti mungkin kita bisa bikin kolaborasi bareng Mas Pikin atau IAI dengan Petirs. Kita cari program atau kita create program sertifikasi mungkin moduler ya, yang topik-topik yang mungkin potensial buat teman-teman. Karena kita sama-sama lembaga asosiasi profesi yang sejenis. Nanti mungkin kita bisa sepakati bersama. Karena melihat ini dua pertanyaan ini paling tidak kan ada demand, ada kebutuhan teman-teman entah itu backgroundnya kesehatan atau backgroundnya IT pengen masuk ke sektor kesehatan. Tadi sudah ada pencerahan dari pengalaman teman-teman. Nah, harapannya mereka ketika masuk ke entah itu rumah sakit atau nanti DTO hidup lagi misalnya. Nah, itu mereka udah siap, sudah punya sekian bekal apa saja ya untuk masuk ke jenjang profesi yang saya kira sangat menantang dan ke depan saya kira kebutuhannya juga luar biasa. Ya, saya kira ini yang kita diskusikan. Terima kasih sekali kepada teman-teman, sudah ada 60-an yang masih bergabung sampai sore ini. Terima kasih semua yang terlibat dalam proses diskusi bertanya. Kemudian tadi ada Mas Gugu dari Simkas juga. Kemudian juga semua pembicara, matur nuwun atas sharingnya, pengalamannya luar biasa. Kita jarang loh mendapatkan pengalaman langsung mereka-mereka yang terjun dalam bidang ini konsisten sejak tahun 2004 sampai sekarang ya, 21 tahun.
Nah, ini yang saya kira luar biasa. Ini ilmunya luar biasa. Baik, terima kasih semuanya. Ini pembelajaran yang baik. Moga-moga semuanya bermanfaat. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Apresiasi, applause untuk ke Mas Dodi, Mas Dr. Agus, kemudian juga Mas Rahil. Saya kembalikan ke Mbak Ina, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Anies sudah memandu diskusi pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup pada kegiatan sore hari ini, dipersilahkan Bapak Ibu yang belum mengisi form presensi untuk bisa mengisi terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga diskusi yang kita ikuti pada sore hari ini dapat menjadi salah satu langkah begitu ya untuk bisa memperkuat ekosistem SDM kesehatan yang lebih profesional, adaptif, serta siap berkontribusi begitu dalam transformasi digital di Indonesia. Sekaligus untuk bisa jadi pemantik kita bersama. Baik Bapak Ibu, atas nama panitia kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, serta peserta yang hadir sekaligus kami mohon maaf apabila kegiatan hari ini masih banyak terdapat kekurangan. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di sesi Hot Talks berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, terima kasih. Salam sehat, izin Lin. Farid. Recording stopped.